Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik dimanapun saat ini Anda beraktivitas, saat ini Anda berada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kali ini kita memasuki episode yang ke-34. Pada episode yang ke-34 ini, kita masih membahas untuk yang ketiga kalinya. Untuk kali yang ketiga ini, kalam hikmah yang ke-15 dari Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Iskandari Qaddasawwahu sirrahu, yaitu mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Termasuk dari tanda yang menunjukkan kamu pada wujud kekuasaannya, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu, adalah menghijab kamu dari melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghijabnya dengan bima laisa bimaujudin ma'ahu. Jadi hijabnya adalah sesuatu yang tidak ada bersamanya. Jadi kita terhijab bukan oleh apa-apa, tapi terhijab tidak oleh apapun. Ini adalah satu di antara tanda kekuasaannya. Pada bahasannya kemarin, episode ke-33, kita berfokus pada kata-kata yadulluka. Kita berfokus pada yadulluka. Kali ini kita akan berfokus pada satu kata yang selanjutnya adalah kohrun. Di sini kalau di sini berarti kohrihi, mimma yadulluka ala wujudi kohrihi. Kita akan fokus di kata-kata kohrun. Jadi ini kita akan membahas satu kata ini secara lebih mendalam. Seperti telah kita bahas berulang kali, jadi kitab Al-Hikam ini layak dibaca apabila membuat kita semakin peka, semakin cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kemudian Al-Hikam ini menghalangi kita pada Al-Qur'anul Karim, ya sebaiknya tidak dibaca. Al-Hikam ini layak dibaca karena kita beranggapan bahwa Al-Qur'an, Al-Hikam ini terinspirasi oleh Al-Qur'an. Kalau Al-Hikam ini tidak terinspirasi oleh Al-Qur'an, ya Al-Hikam sama sekali tidak berharga untuk dibaca. Ini seperti kita belajar fisika, kita belajar hukum Newton. Kalau kemudian fisika membuat kita lebih peka kepada alam semesta, maka fisika itu layak dipelajari, layak didalami. Tapi kalau kemudian fisika, hukum Newton, hukum Kirchhoff, dan sebagainya membuat kita semakin tidak peka kepada dunia di sekitar kita, dunia yang kita alami dengan panca indera secara langsung,
maka tidak layak dipelajari. Ini hal yang sangat dasar agar pengetahuan tidak malah menghijab kita, tidak malah membuat keruh kesadaran kita. Jadi kita harus selalu ingat seperti itu. Jadi untuk agar kita terjaga kejernihan pikiran kita adalah terus berfokus pada apa yang selayaknya kita fokuskan dan kita mengabaikan dan selayaknya yang kita abaikan. Di sini sekali lagi Al-Hikam adalah pintu kulhu. Al-Hikam adalah pintu kita untuk semakin dekat, semakin memahami firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Khusus pada kesempatan kali ini kita akan menengok kata kohrun yang tercantum di dalam Al-Quran. Seperti pada episode yang kemarin kita mengulik, kita mengungkit, kita mengkaji ya dulu Kak, dalla ya dulu dalalatan melalui kitab suci Al-Quran. Jadi ini kesempatan dari satu kata kita lalu menuju ke Al-Quranul Karim. Mari kita mulai berkaitan dengan kata-kata kohrun. Jadi kohrun ini asal katanya adalah koharo, nggak apa-apa ini warna merah ya, koharo yakharu. Jadi ini polanya fathatani, koharo yakharu kohron, koharo yakharu kohron, memaksa, menaklukkan. Ini maknanya seperti itu. Koharo dia telah memaksa dan menaklukkan. Yakharu dia sekarang dan akan memaksa atau menaklukkan. Kohron itu berarti pemaksaan. Jadi kekuasaan yang memiliki daya paksa. Sahabat Etikba, dimanapun Anda berada, menarik kita kaji di dalam Al-Quran, kata Koharun ini yang paling banyak di Al-Quran itu dalam bentuk satu dari Asmaul Husna, yaitu Al-Kohar. Ar-Rahman, kita bisa runut Asmaul Husna. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Ghaffarul Qahhar. Jadi di antara Asmaul Husna adalah Al-Ghaffar, Al-Qahhar. Al-Ghaffar yang banyak mengampuni, Al-Qahhar yang banyak menaklukkan, yang banyak memaksakan. Jadi memaksakan di sini maksudnya kehendak Allah itu tidak bisa ditolak, tidak bisa diganggu gugat. Jadi di Al-Quran kata koharo, yakharu, kohron ini semuanya merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merujuk pada sifat dari Allah Subhanahu wa taala, asma dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehendaknya, kekuasaannya itu tidak tertolak, tidak bisa ada yang menghalangi. Itu yang dimaksud dengan Al-Qahhar. Dan menarik lagi kata Al-Qahhar ini selalu tersambungkan dengan Asmaul Husna yang lain, yaitu Al-Wahid. Jadi Al-Wahidul Qahhar. Jadi Allah itu di Al-Quran disebutkan sebagai Al-Wahidul, yang satu dan yang memaksa. Al-Wahidul Qahhar. Ada nggak
bentuk lain, bukan al-qahar, tapi bentuknya al-qahir. Ada di dua tempat, yaitu al-qahir. Empat tempat yang lain, empat atau enam ya, bisa dicek di Al-Quran, al-wahidul qahar. Kemudian dua tempat al-qahir. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu al-qahir, yang berkuasa dan kekuasaannya bersifat memaksa, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dibantah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-wahidul qahar, yang satu dan yang menaklukkan, yang memaksa. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi ini kata satu dan memaksa, ini mengingatkan saya mengingat pada salah satu, bukan salah satu, mengingatkan saya pada karakter khas yang namanya negara. Yang namanya negara itu memiliki sifat monopoli, jadi kekuasaannya itu tunggal. Kekuasaan negara itu adalah al-wahid. Dan kekuasaan negara itu selain monopoli itu bersifat memaksa, bersifat totalitas. Jadi negara itu bisa memaksa bank untuk membongkar simpanan dari Rafael Aluntri Sambodo. Jadi 37 miliar yang tersimpan di deposit boxnya Rafael Alun Trisambodo itu atas perintah negara bisa dibongkar karena kekuasaan negara itu bersifat memaksa. Itu sifat negara al-wahidul qahar. Tentu dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kekuasaan negara itu hanya bersifat majas. Sesungguhnya yang memiliki al-wahidul qahar itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk bisa memahami al-wahidul qahar itu bisa dilihat dari bayangannya. Bayangan yang sifat tunggal dan memaksa itu kekuasaan negara. Tentu saja itu hanya sebagai analogi untuk memahami sifat al-wahidul qahar. Semuanya berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata koharo, yakharu, kohron semuanya adalah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu pengecualian, yaitu adalah Fir'aun laknatullah. Jadi Fir'aun itu menganggap sebagai al-qahir. Di Al-Quran, sekali lagi, semuanya tentang koharo, yakharu, kohron, semuanya adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, kecuali Fir'aun. Ini menarik di Al-Quran. Ini Fir'aun itu berani-beraninya, sangat lancang menganggap dirinya itu sebagai al-qahir, sebagai yang memiliki daya memaksa. Ini mengingatkan kita pada seorang raja Prancis. Raja Prancis yang mengatakan negara adalah saya. Maksudnya tadi negara itu berarti memonopoli kekuasaan dan kekuasaannya bersifat memaksa. Negara adalah saya, berarti saya ini adalah tunggal yang memiliki kekuasaan memaksa. Itu Raja Louis ke-14 ya, kalau tidak salah, Raja Prancis yang kemudian membuat rakyat
Prancis bergolak sehingga terjadilah revolusi Prancis. Raja yang mengatakan saya adalah Al-Wahidul Qahar, saya adalah negara, negara adalah saya, mati dipancung oleh guillotine. Guillotine itu ini pisau besar yang untuk menggal kepala. Jadi kepalanya ditaruh di menghadap ke belakang, kemudian guillotine dijatuhkan, memenggal kepala Raja Louis ke-14 dan juga istrinya yang suka flexing, Maria Antoinette. Jauh sebelum Louis 14 dan istrinya yang menganggap sebagai penguasa, saya adalah Al-Wahidul Qahar, saya adalah negara-negara adalah saya. Ini jauh sebelum Louis 14 ada yang namanya Fir'aun. Fir'aun ini mengaku dirinya juga sebagai Al-Qahir, menantang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Itu kata Fir'aun. Kita bisa lihat di surat Al-A'raf berkaitan dengan Fir'aun yang mengklaim dirinya dan kroninya sebagai Al-Qahir, Al-Qahirun. Wa qalal mala'u min qaumi Fir'auna atadharu Musa wa qaumahu wa qalal mala'u min qaumi Fir'auna, maka berkata para pembesar dari kelompoknya Fir'aun, dari gengnya Fir'aun. Wa qalal mala'u min qaumi Fir'auna atadharu Musa wa qaumahu yufsidu fil ardi. Apakah engkau akan membiarkan atadharu Musa wa qaumahu, apakah kamu akan membiarkan Musa dan kelompoknya liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak, apakah kamu akan membiarkan Nabi Musa dan kelompoknya membuat kerusakan di muka bumi dan mengabaikan engkau paduka dan Tuhan-Tuhan yang engkau miliki. Jadi ini kalau di surat An-Nazi'at itu wa hasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la, maka Firaun itu mengumpulkan pembesarnya kemudian berseru, akulah Tuhan yang maha besar. Nah, ini di surat Al-A'raf ini terkait dengan itu. Wa qalal mala'u min qaumi Musa atadharu wa qalal mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak, maka berkatalah para pembesar petinggi di sekeliling Fir'aun, apakah paduka akan membiarkan Musa dan kelompoknya membuat kerusakan di muka bumi, juga mengabaikan engkau sebagai Tuhan dan juga mengabaikan Tuhan-Tuhan kecil yang engkau miliki, wahai paduka. Jadi ini saling menguntungkan. Jadi para pembesar itu juga menjilat ke Fir'aun. Kemudian juga Fir'aun menanggapinya, ya Fir'aun juga sangat senang dijilat, ya saling satunya menjilat satunya dijilat. Ini kerjasama yang saling menguntungkan, simbiosis mutualisme di antara Fir'aun dan para pembesarnya. Mendengar perkataan para pembesarnya, petingginya, Fir'aun kemudian berkata, qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Fir'aun berkata, sungguh kita akan membantai para lelaki di antara mereka. Jadi para lelaki, para yang berjiwa pemberontak di antara mereka,
di antara kelompoknya Nabi Musa akan dibantai. Wa nastahyi nisa'ahum, dan akan membiarkan perempuan-perempuan mereka. Wa inna fauqahum qahirun, dan sesungguhnya kami di atas kelompoknya Musa adalah qahirun, memiliki kekuatan yang bersifat memaksa. Kita super power, kita tidak terkalahkan dan kita bisa memaksa mereka. Itu yang dikatakan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu mengaku dirinya adalah Al-Qahir. Sahabat titik Bak, dimanapun Anda berada, jadi kita bisa memandang lebih jauh dari kata kohrun yang dipilih oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan memasuki ruang Al-Quran. Mimma yadulluka ala wujudi kohrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Termasuk tanda yang menunjukkan kamu pada wujud kohrun, kekuatan pemaksaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah menghijab kamu dari apa yang tidak wujud bersamanya. Kita akan memperjelas maksud dari kalimat ini dari kalam hikmah Syekh Ibnu Athaillah ini melalui satu kata yaitu kohrun. Tadi kita sudah bahas secara sepintas berkaitan dengan kata kohrun ini semuanya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Sahabat titik Bak, dimanapun Anda berada, supaya kita lebih jelas lagi, kita akan bahas dulu berkaitan dengan sifat kohrun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi kita telah membahas sekilas berkaitan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qahhar. Allah memiliki daya pemaksa. Ini kalau di bahasa Indonesia seringkali Al-Qahhar itu diterjemahkan sebagai yang maha perkasa. Yang maha perkasa. Ini maha perkasa. Cuma kata perkasa ini telah mengalami penyempitan, ya. Jadi kata perkasa itu telah mengalami penyempitan karena selalu secara konsisten ini yang menggunakan kata perkasa ini adalah obat kuat. Jadi obat kuat untuk pria yang tidak perkasa supaya menjadi perkasa. Maka kita perlu kembali ke makna asalnya berkaitan dengan Al-Qahhar, supaya ketika kita mendengar Al-Qahhar itu tidak terasosiasi dengan perkasa, karena kalau terasosiasi dengan perkasa, sementara di dalam realitas yang kita temui kata perkasa ini sangat sering dan secara konsisten ini dikaitkan dengan obat kuat. Jadi kata pria perkasa itu sudah memiliki konotasi tertentu. Kalau ini tidak dibereskan, ya kita akan terhalang memahami makna Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Qahhar. Kita tidak akan menggunakan kata ini, kata-kata perkasa, karena kata perkasa ini sudah mengalami konotasi tertentu. Sudah dikudeta, ya. Jadi secara bahasa sudah terkudeta dengan menjadi makna tertentu. Seperti pelangi, ya, pelangi. Kalau selama ini, sebelumnya itu kalau pelangi itu kan berkaitan dengan warna-warni. Pelangi itu berkaitan dengan warna-warni. Jadi kalau kata pelangi itu berkaitan dengan kegembiraan, makanya anak-anak kecil itu
biasanya di buku-buku yang untuk anak-anak itu gambarnya adalah pelangi, pelangi, pelangi. Jadi ini pilek ya. Pilek itu susah membunyikan warna ang. Pelangi, pelangi, alangkah gimana sih? Itu kan ada lagunya ya, lagu pelangi. Cuma sekarang kata pelangi ini sudah dikudeta karena kampanye yang begitu masif oleh kaum pelangi. Jadi pelangi ini terkudeta menjadi oleh LGBT. Jadi ada sih kalau ada simbol pelangi ini sudah asosiasinya sudah negatif bagi seorang umat seorang muslim ya. Ini sudah terkudeta, makanya pelangi yang seharusnya bermakna sangat bagus muncul di benak kita. Pelangi itu berarti kegembiraan, tapi terkudeta oleh kaum LGBT. Oleh karena itu kita tidak akan menggunakan bahasa yang sudah mengalami penyempitan dan perendahan makna. Kata perkasa ini sudah mengalami penyempitan dan perendahan makna. Ini hanya berkaitan dengan tadi kata obat kuat, pria perkasa itu kan punya konotasi tertentu. Bayangan kita itu susah untuk membayangkan yang lain karena begitu kuatnya kata ini, kata perkasa dan kata kata obat kuat dihubung-hubungkan dan digunakan. Lalu apa yang dimaksud dengan Al-Qahar yang selama ini biasanya diterjemahkan sebagai Maha Perkasa? Nah, kita perlu memahami kata Al-Qahar dari sumber aslinya yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini saya hapus dulu ini. Ini satu ayat yang sangat bagus menggambarkan Al-Qahar ini adalah di surat Shad ya. Kalau tidak salah surat Shad ayat ke-60-an, 64 atau 65 bisa dicek ya. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengatakan Qul innama ana mungzir. Qul innama ana Qul innama ana mungzir. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah al-wahidul qahar. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Jadi tiada Tuhan kecuali al-wahidul qahar. Al-wahidul qahar itu siapa? Al-wahidul qahar ini dijelaskan di ayat berikutnya adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar, adalah Tuhan langit dan bumi, dan dialah juga Al-Azizul Ghaffar yang maha mulia dan maha pengampun. Qul innama ana Qul innama ana mungdziru wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Itu yang dimaksud adalah dari al-qahhar. Jadi al-qahhar ini memiliki kekuasaan yang tunggal. Kita bisa di sini al-wahidul qahhar itu berarti kekuasaannya tunggal atau monopoli. Tidak ada pesaing, al-wahid, kemudian bersifat memaksa, kemudian bersifat totalitas, menyeluruh, totalitas atau menyeluruh. Ini menjadi, kalau kita lihat ini kan adalah sifat negara. Tentu saja sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah lebih hakiki. Jadi kalau negara ini bisa memiliki sifat
tunggal memaksa dan totalitas ini sebagai bersifat majasi ya, seperti itu. Kalau dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat hakiki. Kita bisa lihat lagi berkaitan dengan sifat al-qahir. Jadi tadi kan di koharo, koharo yakharu. Kohron di Al-Quran itu memiliki dua bentuk ya, al-kohar dan satunya lagi al-kohir. Al-kohir ini di Al-Quran ini semuanya ada di surat Al-An'am, surat ke-6. Wahuwal qahiru fauqa ibadih wahuwal alimul khabir. Itu ayat ke-19 surat Al-An'am. Bisa dicek di mushaf ya. Kemudian di ayat 61 dijelaskan lagi berkaitan dengan al-qahir, ini berkaitan dengan kemampuan Allah untuk mengambil nyawa dari makhluk-makhluknya. Wa huwal qahiru fauqa ibadih wa yursilu alaikum hafadzah hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun wa huwal qahiru fauqa ibadih, dan dialah Allah al-qahiru fauqa ibadih yang memiliki kekuasaan memaksa, kekuasaan yang tidak bisa ditolak atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafadzah, dan mengirim kepada kamu malaikat-malaikat penjaga. Jadi di setiap kita itu ada malaikat-malaikat penjaganya. Kalimat malaikat-malaikat hafadzah, malaikat penjaga. Hatta idza jaa ahadakumul mautu, sehingga ketika seorang telah sampai pada hari kematiannya, tawaffathu rusuluna, maka mewafatkan rusul-rusul kami, utusan-utusan kami. Utusan-utusan di sini maksudnya adalah malaikat. Jadi malaikat itu juga adalah utusan. Utusan apa di sini? Utusan untuk tawaffathu rusuluna. Utusan-utusan kami itu mewafatkan. Wahum la yufarritun, dan malaikat-malaikat itu tidak bisa tidak bisa mengingkari tugasnya. Malaikat tidak bisa mengingkari tugasnya, kemudian manusia pun tidak bisa menolak untuk dicabut nyawanya, dipisahkan ruh dari jasad biologisnya. Ini contoh dari sifat al-qahir. Jadi al-qahir ini memiliki kemampuan Allah untuk memaksa, untuk kekuasaannya yang tidak tertolak, termasuk kekuasaan untuk mencabut nyawa dari hambanya, dari makhluknya. Ini mirip dengan yang disampaikan Fir'aun tadi. Jadi Fir'aun itu menantang, menyekutukan Allah karena menganggap dirinya itu sebagai al-qahir yang mampu membunuh kaumnya Nabi Musa. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fauqahum qahirun. Fir'aun berkata, saya dapat membunuh para pria-pria di antara Bani Israel tadi. Bani Israel itu berarti kelompoknya Nabi Musa. Kami bisa membunuh pria-pria di antara mereka yang tidak nurut, membangkang kekuasaan kami, kami bunuh. Dan kami biarkan, kami beri kehidupan para perempuan di antara mereka. Wa inna fauqahum qahirun, dan kami di atas mereka itu memiliki sifat qahirun. Kekuasaan kami tidak bisa ditolak oleh mereka. Itu yang disampaikan Fir'aun menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tiba, dimanapun Anda berada,
benarkah Fir'aun itu memiliki sifat al-qahir, memiliki kekuasaan yang memaksa? Benarkah negara juga itu memiliki sifat memaksa? Itu sebenarnya negara bisa memiliki sifat memaksa karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Fir'aun bisa memiliki sifat memaksa itu karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sebagai wadah ya, sarana supaya manusia bisa memahami makna al-wahidul qahar, itu kan perlu contoh, dan dicontohkan di sini adalah sifat negara dan sifat raja yang otoriter. Fir'aun memiliki kekuasaan tunggal, memaksa, dan totalitas. Negara pun demikian. Tapi itu bagi kita yang sudah tersadarkan dengan kalam Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah, kita tahu bahwa yang dimiliki oleh negara, yang dimiliki oleh Fir'aun itu bersifat majas. Seperti kita melihat bulan seolah-olah bercahaya, tapi sebenarnya itu adalah cahaya matahari. Bulan hanya memantulkannya. Demikian juga Fir'aun itu hanya memantulkan sifat al-wahidul qahar dari Allah Subhanahu wa taala. Negara Fir'aun hanya memantulkan sifat al-wahidul qahar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketidaksadaran demikian melupakan Allah taala itu yang menyebabkan Fir'aun itu mendapat kehinaan di dunia maupun nanti di akhirat. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kita bisa bandingkan ini, sempat ramai ini kan beberapa waktu yang lalu. Mbah Nun atau Cak Nun, dulu sewaktu muda disebut Cak Nun, sekarang lebih sering disebut Mbah Nun. Ini sempat menyebut ya Fir'aun dan menghubungkannya dengan presiden kita Jokowi, ya, menyerupakan Jokowi dengan Fir'aun. Ya tentu beda jauh, ya ada titik samanya karena sama-sama sebagai pemimpin. Cuma kita akan telisik lebih jauh. Jadi apa bukti Jokowi itu seorang presiden? Ya, bukti Jokowi seorang presiden adalah Jokowi dipilih oleh rakyat Indonesia, oleh sebagian besar rakyat Indonesia melalui pemilihan presiden. Jadi Jokowi itu memantulkan kekuasaannya rakyat. Jadi sesungguhnya yang berkuasa adalah rakyat. Rakyat berkuasa, tapi karena rakyat itu ratusan juta, 200 juta itu nggak mungkin kemudian menjadi pemimpin semua, maka akan menjadi kacau balau. Maka perlu ada satu simbol yang mewakili kekuasaannya, yaitu seorang presiden. Dalam hal ini Presiden Jokowi. Jadi Jokowi itu sebenarnya sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Yang memiliki kekuasaan itu adalah rakyat. Jokowi hanya memantulkan kekuasaan rakyat. Jokowi hanya menjalankan kehendak rakyat, atau dalam istilahnya Bung Karno, Presiden Soekarno, seorang presiden, pemimpin itu hanya penyambung lidah rakyat Indonesia. Beda dengan di sini, dengan Fir'aun. Apa bukti kekuasaan Fir'aun? Ya, Fir'aun itu tidak perlu mengikuti kehendak rakyat, tapi rakyatlah yang harus mengikuti kehendak Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan. Karena Tuhan, maka nggak perlu mengikuti kehendak dari hambanya. Fir'aun itu nggak perlu mengikuti kehendak hambanya. Apakah rakyatnya itu mau
bersusah payah selama bertahun-tahun mengangkati batu dengan ukuran yang sangat besar, beratnya sampai ton-ton membuat piramida. Tentu tidak ada rakyat yang menginginkan seperti itu. Tapi itu keinginan dari yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Kalau Jokowi itu didampingi Yai Ma'ruf Amin, Fir'aun ini didampingi oleh Haman. Haman ini yang menerjemahkan kehendaknya Tuhan, dalam tanda kutip Tuhan Fir'aun. Sedangkan kalau Jokowi ini didampingi oleh Kiai Ma'ruf Amin untuk mengingatkan dan juga untuk lebih menangkap apa kehendak rakyat. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini sekedar kita memperjelas di sini siapa yang berkuasa sesungguhnya. Dalam kasus Jokowi, Presiden Jokowi itu yang berkuasa sesungguhnya adalah rakyat Indonesia. Sedangkan berkaitan dengan Fir'aun, ini yang berkuasa sesungguhnya ini adalah Fir'aun. Fir'aun bahkan sampai menganggap dirinya itu anak Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan yang tertinggi. Tuhan tertinggi yang nggak perlu mendengar kehendak rakyatnya, tapi cukup rakyatnya yang harus mendengar kehendaknya. Ini bagi yang terhijab, ini menganggap bahwa Fir'aun memiliki kekuasaan, Jokowi memiliki kekuasaan, negara memiliki kekuasaan. Itu bagi yang terhijab, bagi yang terhalang dari penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perjelas bahwa sesungguhnya itu Fir'aun itu tidak bisa berdaya apa-apa. Kita akan memasuk di surat Al-Qasas. Ini satu cerita yang sangat bagus yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Fir'aun itu adalah Tuhan gadungan, Tuhan palsu. Sebenarnya apakah rakyat Mesir itu percaya sepenuhnya Fir'aun itu Tuhan? Ya tentu saja mungkin ada yang percaya, tapi nggak berani mengungkapkan, walaupun tahu Fir'aun itu Tuhan palsu, tapi kalau mengungkapkan itu bisa dibunuh, akhirnya disimpan saja di dalam hati. Dan ketika semua orang berpikir seperti itu, maka tidak ada yang berani mengungkapkan Tuhan Fir'aun itu Tuhan palsu. Sehingga jadilah Fir'aun itu jadi diperlakukan seperti Tuhan. Karena menganggap orang lain pun berpikir bahwa orang menganggap Fir'aun itu sebagai Tuhan. Mirip seperti duit ya. Uang logam, uang kertas. Uang kertas itu nggak ada harganya. Nggak ada harganya, tapi karena menganggap ini orang lain menganggap uang ini berharga, maka jadilah uang itu berharga. Jadi saya mau menerima uang ini sebagai pembayaran belajar matematika, fisika, kimia, dibayar dengan kertas, saya mau menerima karena saya menduga orang lain pun mau menerima. Ketika istri saya mau menerima karena yang orang lain, misalnya yang pedagang lauk-lauk mau menerima karena menganggap uang ini bisa diterima. Jadi uang ini yang tidak ada harganya, tapi kemudian kita menganggap orang lain menganggap berharga, maka jadilah uang berharga. Fir'aun menganggap sebagai Tuhan. Orang lain sebenarnya nggak tahu Fir'aun itu bukan Tuhan, hanya Tuhan gadungan. Cuma karena kemudian orang lain juga menganggap takut mengungkapkannya, jadi akhirnya ya sudahlah Fir'aun jadi Tuhan ya. Orang lain pun pasti berpikir seperti itu, nggak berani mengungkapkan Tuhan bahwa Fir'aun itu Tuhan palsu, anggap saja sebagai Tuhan.
Ada satu orang berpikir seperti itu, dua orang berpikir seperti itu, ketiga orang sampai 1 juta orang, 10 juta orang, maka jadilah Fir'aun itu dipertuhankan. Jadi di sini antara tahu kebenaran dengan mengungkapkan kebenaran itu adalah dua hal yang berbeda. Nabi Musa tahu kebenaran bahwa Fir'aun itu bukan Tuhan. Tapi Nabi Musa tidak berhenti di situ, tapi Nabi Musa mau mengungkapkan kebenaran. Sehingga kita tahu dampaknya Nabi Musa harus dikejar-kejar oleh Fir'aun. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, itu pola kerjanya seperti itu. Jadi apakah sebodoh itu sehingga puluhan juta orang tidak menyadari bahwa Fir'aun itu bukan Tuhan? Ini bukan masalah bodoh atau tidak, tapi ini berkaitan dengan pola pikir, kodrat secara sosiologi seperti itu. Ketika semua orang menganggap, udahlah, ya nggak keberanian seperti itu, keberanian takut untuk mengungkapkan apa yang disadarinya, yang sebagai kebenaran, maka jadilah yang kepalsuan itu menjadi seolah-olah sebagai kebenaran. Kita akan lihat di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa Fir'aun itu adalah tidak berdaya apa-apa. Kita mulai kisah dari ibunya Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza hifti alaihi fa alqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kita akan mulai cerita ini dari rumah ibu Musa, ibunda Nabi Musa, Yukabed, namanya Yukabed. Ya, jadi ini Ummi Musa. Kita lihat di sini dari Ummi Musa, ibu dari Nabi Musa. Auhayna ila ini majais munfasil. Wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ih fa idza hifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Jadi ini kisah ini kan berawal dari ketika Fir'aun bermimpi bahwa nanti kekuasaannya akan dijungkalkan oleh seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel itu bangsa yang tertindas, menjadi budak pada masa Fir'aun, dan nanti akan terjungkal, ini menurut mimpinya Fir'aun itu, kekuasaan Fir'aun akan terjungkal oleh anak laki-laki dari Bani Israel. Karena itu Fir'aun ketakutan. Ketika ditanyakan ke dukun, ya, ke para spiritual di sekelilingnya, dia walaupun Tuhan tapi minta nasihat dari para tukang ramalnya, para paranormalnya, sehingga kemudian memutuskan untuk membantai semua bayi yang lahir pada tahun itu. Karena berdasarkan mimpinya, bayi yang lahir pada tahun itu, tahun ini misalnya tahun ini akan menjungkal kekuasaan Fir'aun. Tapi Allah berkehendak lain. Maka skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dijalankan. Wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ih. Maka kami memberikan wahyu, memberikan ilham kepada ibunda, seorang ibu yang sedang mengandung dan kemudian melahirkan Nabi Musa, untuk merawatnya, an arbi'ih, untuk menyusui Musa. Bu, ini bayi Nabi Musa
ini bayi disusui an arbi'i faidha hifti alaihi fa'alqihi fil yammi wala tahofi wala tahzani. Faidha hifti, kalau kamu takut atas keselamatan bayi ini, maka taruhlah di atas arus sungai, falqihi fil yammi wala tahofi wala tahzani, kamu nggak usah takut, nggak usah sedih. Inna radduhu ilaiki, sesungguhnya nanti kami akan mengembalikan bayi ini kepadamu. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan bayi ini termasuk seorang rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan opsi kepada sang ibu. Ini susui saja. Opsi pertama, susui saja. Yang kedua, kalau kamu takut mensusui kan jadi tidak tenang karena badan intelijen negaranya Fir'aun itu berkeliaran di mana-mana. Ada yang pura-pura jadi tukang bakso, ada yang pura-pura jadi tukang sampah, ada yang pura-pura mungkin jadi pemeriksa rekening listrik ya. Jadi mata-mata Fir'aun itu ada di mana-mana. Itu menyebabkan ketidaktenangan, kegelisahan yang luar biasa. Kalau kamu merasa seperti itu, fa'alqihi fil yammi, maka taruhlah Musa pada arus sungai. Fa'alqi fil yammi wala tahofi wala tahzani. Kalau sudah melakukan itu, nggak usah takut. Nanti akan kami kembalikan. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, mengilhami ibunda Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa pun sang ibunda Ummi Musa ini mengikuti saran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu meletakkan bayi Musa pada arus sungai, sehingga kemudian arus sungai secara alamiah mengalir dari yang lebih tinggi ke lebih rendah sampai kemudian berbelok, ternyata karena satu dan lain hal berbelok menuju sungai-sungai di kompleks istana Fir'aun. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hasana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khotiin. Maka terpungutlah bayi Musa itu sehingga masuk ke lingkungan Fir'aun. Nah, jadi di sini masuk ke lingkungan Fir'aun. Masuk ke lingkungan alu Fir'aun. Alu itu berarti keluarga Fir'aun. Nabi Musa. Nah, jadi ini berkaitan dengan dua tempat ya. Rumahnya keluarga Musa dan keluarga di sini istana Fir'aun. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hasana. Jadi Nabi Musa masuk ke sini ke lingkungan keluarga Fir'aun itu liyakuna lahum aduwwan wa hasana, untuk menjadi musuh ya, biang kerok wa hasana, dan biang kesedihan, kekisruhan nanti di sini. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khotiin. Karena Fir'aun dan wakilnya si Haman atau perdana menterinya Haman dan para tentaranya adalah orang-orang yang berdosa, sehingga mereka layak mendapat permusuhan dan kegelisahan. Apa yang terjadi ketika kemudian Musa masuk ke sini? Wa qalatim ra'atu fir'auna qurratu ainil li walak la taqtuluh asa ayyang fa'ana aw nattahidahu waladahu wa hum la yash'urun. Maka berkata Imro'ah, istri Fir'aun.
Apa katanya, qurratu ainil li walak, ini akan menjadi membuat kesejukan mata saya dan baginda kakanda Fir'aun. La taqtuluh, jangan dibunuh. Nah, ini Fir'aun ini tidak berkata apa-apa di sini ya, jadi cuma melongo saja. Di kisah ini Fir'aun hanya disebutkan dan sama sekali tidak ada daya apa-apa, hanya menyaksikan menyaksikan adegan demi adegan tanpa berkutik sama sekali. Selama ini ribuan tentaranya dikerahkan ke seluruh negara untuk menemukan, mencari bayi laki-laki kemudian dibunuh. Tapi ini satu bayi itu bukan nggak usah dicari, tapi didatangkan Allah Subhanahu Wa Taala ke hadapan Fir'aun. Apakah Fir'aun bisa membunuhnya? Ternyata sama sekali tidak bisa. Karena apa? Ya karena Fir'aun ini sesungguhnya tidak berkuasa. Jadi kalau sahabat membayangkan ini ya, menonton wayang kulit, ini seolah-olah misalkan wayang Arjuna itu seolah-olah bergerak. Ruk, 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 ruk. Oh ya, tweng, ya kan. Paduka, ya kan. Ayo seperti itu. Itu bagi yang tidak tahu itu kan seolah-olah bahwa wayang kulit itu punya punya kehendak. Tapi ketika kemudian misalnya si dalang hendak merokok, apakah wayang itu bergerak? Wayang kulit itu bergerak? Tentu saja tidak. Itu untuk menyadarkan bahwa wayang kulit itu sebenarnya tidak digerakkan, tapi ada yang menggerakkan. Persis seperti ini. Kenapa kok kemudian Fir'aun mengerahkan ribuan tentaranya untuk mencari bayi laki-laki, lalu dibunuh? Ini satu bayi bukan nggak usah dicari. Bayi yang bernama Musa ini didatangkan di depan mukanya. Tapi Fir'aun tidak berdaya apa-apa. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainil li walak la taqtuluh asa ay yang fa'ana au nattahidahu waladahu wa hum la yashkurun. Jadi kemudianlah bayi itu dipeluk oleh istri Fir'aun, Siti Asyah. Apa yang terjadi di tempat kediaman rumahnya Nabi Musa ini? Wa asbaha fuadu ummi Musa farigho. Jadi umat apa Nabi ibunya Nabi Musa tentu merasa sangat hampa. Anaknya hilang dari rumahnya dan bukan oleh siapa-siapa tapi oleh dirinya sendiri yang naruh di arus sungai itu. Ini sesuatu yang berlipat-lipat kesusahan kesedihannya. Bayangkan kalau seorang ibu yang ditinggal meninggal anaknya, itu benar-benar rasa yang namanya fariho, rasa yang kosong. Apalagi ini sang ibunda Nabi Musa ini anaknya hilang, tapi dianya sendiri sebagai penyebabnya. Maka ini berlipat-lipat. In kadat la tubti bihi laula arrobatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Jadi saking gelisahnya, hampir-hampir ibunda Nabi Musa itu hampir-hampir kemudian curhat cerita ke tetangga. Kalau seperti itu nanti akan terbongkar rahasia. Tapi Allah Subhanahu wa taala arrobatna ala qalbiha, menguatkan hatinya. Hati yang bolak-balik sekarang menetap. Ingat janjiku. Nah, dan juga nggak ada manfaatnya curhat. Coba bayangkan yang kalau kemudian ibunda Nabi Musa ini curhat ke satu tetangga atau teman dekatnya. Ini teman dekatnya ini nggak akan tahan juga untuk menahan informasi ini. Maka dalam waktu tidak lama ini akan sampai ke Fir'aun. Apalagi bagi yang tahu rahasia itu, membongkar rahasia itu kan mendapat hadiah dari Fir'aun. Jadi tidak ada gunanya curhat kepada manusia.
Ini hal yang sangat penting ya. Jadi berkaitan dengan hal-hal besar itu seorang penerima rahasia dari Allah Subhanahu wa taala itu memiliki satu karakter yang sangat diperlukan, itu tidak boleh curhat, harus mampu memegang rahasia itu. Anda bisa melihat dari kisahnya Maryam, ibunda Nabi Isa, inni nadzartu lirrahmani sauman. Hari ini saya tidak akan mau bicara. Demikian juga kisah Nabi Zakaria yang memelihara Maryam dan kemudian melahirkan Nabi Yahya. Ketika mendapat karunia itu, Nabi Zakaria itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara karena kalau kemudian rahasia itu nggak bisa ditahan, itu berarti keimanan kita untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya saksi dalam hidup ini menjadi ternodai, menjadi omong kosong. Ingkadat latubti bihi laula arrobatna ala qalbiha itakuna minar mu'minin. Ini sang ibunda dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak curhat. Wa qalat li ukhtihi kusih, maka kemudian berkata kepada saudara perempuannya Nabi Musa, ikuti. Ya, jadi setelah gelisah tadi kemudian terinspirasi, kemudian ikuti saja adik kamu itu kemana. Wa qalat li ukhtihi kusih fabasurat bihi ang junubi wa hum la yashurun. Lihatlah dari kejauhan, dengarkan berita-berita terkait adikmu ini sekarang di mana. Sampai kemudian sang kakak perempuan Nabi Musa ini kemudian mendapat informasi bahwa istana geger karena di situ ada bayinya nangis terus, bayi yang anaknya si permaisuri nangis terus, nggak mau menyusui, nggak mau disusui. Nah, kemudian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haramna alaihil marati'a min qablu, dan kami haramkan Nabi Musa untuk menyusu kepada siapapun. Jadi kita tahu pada waktu itu kan banyak ibu-ibu yang kehilangan bayi. Bayinya dibunuh oleh Fir'aun. Jadi para ibu-ibu muda yang kemudian sebenarnya siap menyusui, tapi Nabi Musa itu, bayi Musa itu nggak mau. Wa haramna alaihil marati'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Sampai kemudian saudari Nabi Musa ini mengatakan kepada kaki tangannya Fir'aun, hal adulukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maukah aku tunjukkan kepada seorang satu keluarga yang bisa mengasuh bayi itu dan dia itu orang baik. Ya, ini tidak mencurigakan karena waktu itu kan banyak juga yang kehilangan bayi ya, termasuk ibunda Nabi Musa juga kehilangan bayi. Nah, akhirnya bayi Musa yang menjerit berhari-hari kelaparan, kehausan, ketemu dengan puting susu ibundanya sendiri, ya langsung pas. Jadi bukan hanya kebutuhan biologis, tapi kebutuhan psikologis itu tercukupi. Jadi nggak basa-basi sang ibunda untuk menyusui anaknya, anak kandungnya. Tapi karena kemudian ini ibunda Nabi Musa merasa tidak nyaman tinggal di istana, apalagi juga di rumah itu kan banyak juga yang harus dilakukan. Akhirnya ibunda Nabi Musa itu minta untuk supaya mengasuh Musa itu di rumahnya. Faradatnahu ala ummihi likaila taqara aynuha wala tahzana walita'lama anna wa'dallahi haqqu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akhirnya Nabi Musa itu
kembalikan. Ini sesuai dengan janji Allah. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan mengembalikan Musa kepadamu. Ini janji Allah berarti terpenuhi. Faradatnahu ala ummihi kay taqarra ainuha wala taksana walita'lama anna wa'dallahi haqqu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka Musa dikembalikan ke ibunya supaya hilang kesedihannya dan untuk menunjukkan bahwa janji kami pasti benar. Di dalam kisah ini Fir'aun ini cuma plonga-plongo, hanya disebutkan tanpa bertindak apapun. Kenapa? Ya, Fir'aun ini sesungguhnya tidak memiliki kekuasaan apapun. Jadi omongan Fir'aun mengatakan wa inna fauqahum qahirun, sesungguhnya kami terhadap kaum Bani Israel itu memiliki kekuasaan yang mutlak, kekuasaan yang memaksa, yang tidak bisa ditolak, itu adalah omong kosong, karena sesungguhnya Fir'aun itu tidak berdaya apa-apa. Fir'aun berkuasa itu sebenarnya juga karena Allah Subhanahu wa taala, cuma ini Fir'aun ini tidak menyadari itu, terhijab untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita terhindar dari merasa diri memiliki apapun, karena sesuatu menjadi terjadi itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya menjadi bisa bersuara, menjadi bernafas saat ini, termasuk Anda bisa mendengar, bisa melihat, bisa bernafas, jantung berdegup, itu semata-mata adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin peka hati kita untuk mengabaikan yang sepatutnya terabaikan, dan kita tidak pernah untuk menutup diri pada kekuasaan dan kasih sayang Allah Ta'ala di dalam setiap peristiwa, setiap hal, setiap titik. Mudah-mudahan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.